Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Storytime Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 4 Agustus saya akan membahas sekitar 30-an saham teman-teman ya. Mungkin 32, mungkin sekitar 30 saham untuk besok tanggal 5 Agustus 2021. Sebelum masuk ke bahasan saham, teman-teman, saya tak lupa memberikan pesan kepada teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang baru, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Sekarang banyak seperti itu. Grup-grup besar itu banyak yang di copy atau di cloning namanya. Namanya saja teman-teman ya. Tapi aslinya bukan. Kalau teman-teman mau tahu yang asli, saya ada di channel yang di atas. Dan untuk grup, saya ada grup diskusi saham, tapi sementara karena kesibukan saya tidak bisa menghandle, jadi saya hanya mengupdate di channel tersebut di atas. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube atas nama MS Trade, menamakan diri sebagai MS Trade juga, tapi itu palsu. Teman-teman yang jeli ya, yang asli itu ada highlightnya seperti itu. Oke teman-teman, kenapa saya menggunakan judul selalu 32 saham? Ya sebenarnya supaya simple aja teman-teman ya. Ya kadang 30, kadang lebih seperti itu ya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan tentang saham, kita akan melihat dulu peta pergerakan IHSG teman-teman ya. Baik, untuk IHSG hari ini closingnya adalah di sini di 6.159,035 naik 28,464 atau 0,46%. Jadi kalau kita lihat teman-teman di gambar IHSG hampir menyentuh resistan berupa garis, yaitu ini resistan candle yang sebelumnya udah saya bikin, yaitu kisarannya adalah di 6.160-an teman-teman ya. Ini pernah dites sekitar 1-2 kali ya teman-teman. Kalau kita lihat di sebelumnya juga sebenarnya juga ada. Jadi kalau misalkan ini saya copy ya, kemudian saya bawa ke sini, ini kan sebenarnya juga ada di area sini ya, support rejection di situ. Sekarang menjadi resistan. Apabila besok market bagus sekitar 6160, 6170 bisa ditembus, maka the next resistan dari IHSG adalah di 6200. Kemudian the nextnya ada di 6230 dan teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Kalau saat ini untuk target yang untuk swing yang saya ambil adalah dari sini, ini adalah swing high-nya, swing low. Dan IHSG sudah melewati mentesting beberapa kali area-area ini dan hari ini closing berhasil di atas konsolidasi blok yang saya bikin. Ini adalah bagus sekali teman-teman, ini bulan Agustus. Biasanya Agustus, September, Oktober nanti persiapan lari. Apakah ini bullish akhir tahun sudah dimulai lebih awal teman-teman ya? Saya nggak tahu, tapi kita nikmatin saja pergerakan market kali ini teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan saham nih. Sekilas ini adalah trading pin saya teman-teman. Terdiri dari beberapa pilihan atau watchlist. Ini yang biasa saya gunakan. Kalau menggunakan watchlist yang biasa ini teman-teman bisa lihat ini ada Antam, Tins, Inco masih merah ya teman-teman, KF Inaf masih merah, WSKT, PTPP masih merah. Tetapi teman-teman tahu kan bahwa saya memiliki banyak juga watchlist yang lain. Kalau hanya mengandalkan watchlist ini, kita hanya konservatif, hanya itu saja ya. Mau nggak mau ya kita nggak dapat kesempatannya teman-teman. Menjadi seorang trader itu kita harus adaptif, harus bisa mengikuti perkembangannya seperti apa yang sedang trending seperti itu. Makanya saya memiliki banyak pilihan. Ada LQ45 teman-teman ya, ini sebagian juga merah, sebagian hijau, tetapi juga nggak banyak teman-teman. Terus kemudian ini ada saham finance. Ini adalah sekumpulan saham finance yang saya amati teman-teman ya. Ini ada beberapa nih. Beberapa belum saya masukkan list saking banyaknya teman-teman ya.
saking banyaknya ini beberapa sih udah masuk list, beberapa belum nih. Contohnya kayak BBSI ini saya belum. Nah, Bank Bisnis Internasional karena harganya juga sudah 6 ribuan secara nominal kan tinggi gitu. Jadi kalau beli kan nggak dapat banyak, jadinya saya nggak masuk. Saya justru banyak masuk di saham-saham bank kecil seperti itu. IDX Finance, kemudian ini bank yang ini adalah sebenarnya yang paling sering saya analisa saat ini. Terus kemudian ada technical ini adalah teknologi yang akhir-akhir ini cukup rame ya teman-teman. Nanti beberapa ada yang saya bahas. Ini kemarin kan sempat kenceng ya seperti itu. Terus kemudian ada watchlist lain nih dari tanggal 19 Juli teman-teman ya. Terus saya juga bikin watchlist kemarin, terus juga hari ini. Jadi itu penjelasan saya sekilas untuk saham-saham yang saya analisa adalah merupakan pengolahan secara berulang. Jadi kalau misalkan kemarin tanggal 3 saya olah lagi ke tanggal 4, kemudian tanggal 5 juga, tanggal 4 juga saya ambil lagi mana yang bagus. Terus di beberapa watchlist sebelumnya juga seperti itu. Dan pesan saya untuk teman-teman semuanya bahwa ketika satu saham sudah masuk ke screener ataupun analisa saya, itu kadang perlu 1 hari atau mungkin ya sampai sekitar 5 hari saham tersebut untuk bergerak. Jadi teman-teman harap sabar, dan kalau misalkan pergerakannya gagal, artinya gagal ini naik seperti itu ya, mungkin perlu kita cek dulu 2-3 hari apakah benar-benar gagal atau memang sengaja diem dulu seperti itu ya. Jadi memang perlu waktu saham tersebut untuk naik. Saya biasanya setelah beli kalau misalkan turun ya tidak keterlaluan turunnya, saya masih pegang seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke bahasan saham ya. Langsung saja ke saham-saham yang saya akan analisa. Baik teman-teman, yang pertama adalah baca. Bank Capital Indonesia, kemarin saya bahas. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya, pasti tahu saya hari ini shout bacalah seperti itu. Loh Pak, kok turun Pak? Ya, bisa jadi memang mungkin turun, dan karena hari ini turun juga, positioning saya take profit tadi teman-teman. Saya ngelihat untuk baca ini, jadi begini, memang saya tadi ada masuk, saya ada posisi baca ini, dan ketika tadi tidak kuat di 38, dan juga karena banyaknya pilihan saya memegang saham sekitar 12, maka saya take profit dulu sementara di baca teman-teman ya. Itu sebenarnya seperti AGRS pada waktu itu naik dan ada ada shooting star, saya keluar dulu. Walaupun the next-nya atau beberapa hari kemudian saya masuk lagi. Jadi untuk baca ini adalah swing high-nya dari 100, kemudian turun ke bawah. Di bawah adalah swing low-nya teman-teman. Baca ini ada beberapa kali percobaan teman-teman. Ini ada satu ya. Satu percobaan naik di sini menembus resistan ya. Ini bagus, ada satu, kemudian ada 2 di sini. Ada 2 kali percobaan ini artinya adalah memang ada niat. Nah, jadi ketika dia turun lagi, mengumpulkan tenaga, dia naik, ya ada tanda-tanda naik seperti itu secara tape rate, saya langsung positioning. Dan karena hari ini dia ketemu resistan di 38, saya keluar dulu teman-teman ya. Entah besok mau kita pantau lagi atau enggak. Karena saat ini dia kembali lagi ke area 0-23 atau area spekulatif lagi. Jadi sementara kita pantau aja, karena resistan yang di 23,6 retracement atau di sekitar 498 dia break. Ya, pas aja sih hitungannya kan resistannya di 510 lah sebenarnya. 510, tetapi dia breakdown dulu hari ini. Nah, kemungkinan kalau besok saya mau memantau apakah dia turun dulu atau langsung kembali lagi ke 510. Jadi sementara teman-teman perhatikan 510 masih menjadi resistan untuk baca Bank Capital Indonesia. Dan sebenarnya ya teman-teman, hari ini 590 udah bagus. Namun demikian karena ini resistan dan sangat mungkin ini ada histori harga, sangat mungkin ada di sini nih, area ini mungkin menjadi supply. Jadi orang-orang yang sudah average sementara mengamankan posisinya dulu. Ini terbaca ada dua area yang bisa menjadi supply dari kenaikan baca. Tetapi apabila misalkan 5
90 sampai 660 baca ini berhasil ditembus, maka pergerakan dari baca ini masih akan bagus walaupun di sini mungkin masih ada perlawanan seperti itu. Sampai kira-kira yang mensuplai ini sudah berkurang dan maka buyer akan menguasai pergerakan dari baca, teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Bank Ganesha ya. Bank Ganesha dalam tren naik dari sekitar 117, dia tembus di high-nya di 290, dia pullback sebentar ke 230 atau di 250 baru kemudian berlari lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Berlari lebih tinggi lagi. Kita lihat apakah untuk BGTG ini adalah high-nya. Kita lihat dalam monthly, kalau di data saya Agustus 322 ya, 330 adalah hari ini adalah high-nya. Jadi teman-teman perhatikan, ini higher, ini adalah all time high. Biasanya saham-saham yang all time high itu the sky is the limit, jadi tidak ada batasnya. Jadi selama dia masih terdorong naik ya, kita nggak usah cari bikin target aja, walaupun kita bikin Fibo juga bisa mencari targetnya. Tetapi sebenarnya ya targetnya, kalau boleh dibilang pepatah orang seperti itu, targetnya adalah langit, seperti itu ya teman-teman. Jadi musuhnya dari saham all time high adalah orang-orang yang mau take profit. Jadi kalau misalkan Anda ada posisi ini dan butuh duit, Anda take profit. Berarti Anda orang yang butuh duit, di sini keluar dulu untuk mengamankan profit Anda, seperti itu. Nah, apakah kenaikan ini akan terus naik? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Pasti akan ada koreksi setelah beberapa hari. Begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, berikutnya AGRS. AGRS bukan barang baru, saya punya barang, saya trading juga. Seperti ini kondisinya, saya tidak perlu membahas panjang lebar, silahkan cek video sebelumnya bahwa untuk AGRS saat ini supportnya ada di 38 ya. 38 retracement atau di 346, 346. Resistan berikutnya ada di 400. Jadi ini kan AGRS dari naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini bagus, bukan hanya naik terus, nggak pernah berhenti, bukan hanya turun terus, nggak pernah berhenti. Ini ada perlawanan yang cukup menarik ya teman-teman. Cukup menarik perlawanannya, perhatikan saja untuk besok ya. Resistan 400. Hari ini arah. Saya ada barang teman-teman, dan di 2 akun saya ada barang juga untuk ini. Selamat buat teman-teman yang maksud saya berani untuk positioning ya, walaupun mungkin kita tidak begitu kenal banknya. Tapi sebagai trader teknikal kadang kita tidak perlu tahu seperti apa sih dalemannya secara fundamental seperti itu. Iya, ya gitulah teman-teman, namanya trader teknikal kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat AGRS ya, AGRS secara market cap teman-teman ini udah sekian ya. Market capnya itu lebih gede dari, coba kita cek ya. Kita cek apa ya? Adi. Ya, dari Adikarya dia lebih besar teman-teman ya. Adikarya, coba kita cek PTPP. Ya, lebih besar ininya teman-teman, AGRS. AGRS. Ya. Kita lihat ya, itu seperti itu untuk AGRS teman-teman. Jadi santai aja, nggak usah terlalu ribet bahasanya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BNLI. BNLI memang ekstrim ya teman-teman, ekstrim. Di bahasan saya kemarin BNLI kembali ke base. Dan kenapa kemarin saya bahas? Karena bentuk candle 3 hari terakhir kemarin adalah higher low. Dan hari ini sebenarnya sudah ada start mesin untuk BNLI. Nah, apakah besok akan berlanjut lagi start mesinnya? Kita lihat aja. Perhatikan di 2250 adalah resistannya ya teman-teman. Atau kisarannya di sini aja deh. Jadi di kisaran 2200 sampai 2300-an. Ini harus berhasil di atas itu untuk BNLI. Baik, teman-teman, berikutnya adalah BEX. Jadi BEX ini tadi pada saat masih di kisaran berapa ya? Saya lupa, 98 mungkin ya. 98 atau berapa? Saya lupa, saya nggak bisa lihat telegramnya. Jadi BEX ini bergerak naik.
Tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman, saya sering untuk BEX ini saya sering trading teman-teman ya, saya sering trading ini barang. Jadi saya cukup hafal, tapi sifatnya saya trading. Jadi kalau misalkan saya positioning, biasanya saya positioning cukup besar, tapi sifatnya trading. Jadi mungkin sekitar tadi saya lupa posisi masuk saya. Setelah saya masuk, saya short ke teman-teman, kalau nggak salah maksimal itu di 100 kalau nggak salah ya. Terus dia sempat ke 110 ya teman-teman, 110. Closing saat ini di 105. Nah kalau kita lihat resistan-resistan dari, oh ya ini ada di 113 teman-teman ya. Kita gunain simple aja. Resistan candle dari BEX ini di 113, oke. Oke, berikutnya ada di sini teman-teman 125. Jadi 113, 125 teman-teman perhatikan itu saja. Saya terus terang memang ini nggak akan hold lama, tapi saya sifatnya trading. Sementara saat ini seperti itu. Jadi kebiasaan saya untuk BEX ini adalah trading. Jadi kalau dulu ada yang teman-teman nanya, Pak masih pegang BEX nggak? Saya kalau memang kira-kira dia ada kecenderungan turun, saya akan take profit seperti itu ya. Jadi masuklah ketika dia hampir-hampir keluar dari breakout-nya seperti itu. Oke teman-teman, ini saham lama sebenarnya jarang saya bahas, INPC atau Bank Artagraha Internasional. Seperti ini teman-teman ya pergerakannya. Dari sini saya analisa dari puncak ini adalah swing high-nya ke swing low. Di dalam tren turun ini dia udah reversal ataupun retrace ke 23 ya, 23 ke 38 itu kemarin closingnya di 38, dan untuk hari ini dia langsung menembus beberapa resistan teman-teman ya. Resistan yang ditembus ada di 38 langsung dilewati, 250, 61, 78, dan besok dan hari ini hampir tembus di 100-nya. Ini 33% kenaikannya ya teman-teman INPC ya. Teman-teman besok perhatikan aja untuk supportnya ada di 235 dan 262. Saya sendiri nggak tahu beritanya, bank-bank kecil, bank-bank mini, bank-bank digital sedang bermain hari ini pergerakannya. Apakah ada news apa saya nggak tahu. Saya bukan trader yang mencari news. Seperti itu teman-teman. Termasuk Bukopin ya, nanti saya bahas ya Bukopin. Oke teman-teman, saya lanjutkan BBAI. Ya, BBAI ini kemarin-kemarin sudah pernah saya bahas. Ini kan ada penyesuaian harga right issue ya, makanya kan dari 4.000 berapa ya, 4.800-an turun ke 1.700 terus kemudian naik ya. Nah, saya sih ketika harganya dia istilahnya berubah seperti ini, harganya ketika dia apa ya, maksud saya harganya kalau dibilang chartnya rusak lah seperti itu karena right issue penyesuaian seperti itu, saya sih biasanya nggak menggunakan chart. Tapi biasanya kalau harganya turun terlalu dalam, maka kalau mulai ada rejection, mulai ada makan kanan, itu saya biasanya numpang seperti itu. Nah setelah dia naik cukup tinggi, saya udah nggak ikut lagi. Nah kalau saya lihat dia nge-base teman-teman di sini, ini bikin base dan hari ini breakout dari base. Nah untuk lebih membuat real, maka saya perkirakan adalah saya perkirakan saja teman-teman bahwa dia ini, saya perkirakan saja begini ya, saya perkirakan saja area ini adalah area dasar ya. Terus saya ambil puncaknya di atas ini. Nah, jadi istilahnya saya hanya menganalisa dari puncak sampai base ini. Walaupun dia sempat turun di sini karena itu kayaknya kurang tepat kalau saya analisa dari situ. Saya analisa dari sini base-nya. Jadi dari base sekitar 2450 ini dia udah ada percobaan reversal menuju 23 retracement atau di 3100. Perhatikan 3100 support sekarang karena udah dicapai, dan the nextnya targetnya resistannya adalah di 3500. Baik teman-teman, berikutnya BNBA. BNBA sebenarnya cukup sering saya sebut. Saya juga ada barangnya tapi nggak banyak ya teman-teman, test entry saja. Ini barang dari dia bergerak
ada konsolidasi cukup lama, terus dia bergerak dan saat ini teman-teman, saat ini dia masih membuat satu konsolidasi setelah dia naik dari dasar. Jadi kalau dasarnya itu kisarannya ya di sini teman-teman. Dasarnya itu kira-kira ya kalau saya cari area yang paling banyak dilewati adalah di sini teman-teman ya. Terus kalau misalkan kita tarik dari puncaknya itu oke di sini ya. Jadi harga sekarang ini dia baru sampai 38 retracement. Nah, ketemu 38 retracement dia konsolidasi. Konsolidasinya ya antara 1700 sampai 1300. Dia masih terkonsolidasi di situ dan cukup lama, jadi saya tidak terlalu banyak menaruh perhatian di situ. Oke teman-teman, berikutnya adalah BBYB, Bank Neo Commerce ya teman-teman. Kalau dulu Bank Yuda Bakti lah saya lupa ya. Bank Neo Commerce ya sekarang ya. Ya, Bank Neo Commerce ini coretan saya sebelumnya. Nah seperti ini. Jadi dari tren dia turun ini kemarin itu nyampe 100-nya dan terus tembus naiknya teman-teman. Jadi kalau saya tarik dari sini ke sini ya. Saya tarik dari sini ke sini ya teman-teman. Nah itu dia kan sudah naik di 2338. Habis dari 38 retest lagi 23. Lalu 3850. 61 konsolidasi sebentar, naik 100. Targetnya adalah 1400 teman-teman ya. Jadi untuk support sementara ada di 1010. Resistannya ada di 1400. Pak, kejauhan Pak. Ya, kalau misalkan kejauhan, kita breakdown menggunakan bisa kita gunakan ini misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini kalau tadi kita gunakan support di 1000, kalau tadi kita gunakan support di sini di 1010, maka kita breakdown bisa ada support di 1160. The nextnya ada target di 1350 dan target panjangnya di 1410. Seperti itu juga boleh. Oke, teman-teman, berikutnya adalah MCOR, saham Bank China Construction. Ini sebenarnya dulu pernah saya trading tapi saya ganti OLT, jadi ini nggak kesimpan ininya saya, coret-coretan saya. Yang pasti ini saat ini dia ada satu resistan ini yang berhasil ditembusnya. Kemudian ya resistan sekarang ada di 147 berhasil ditembus. Kemudian ada resistan lagi di 160 teman-teman ya. Oke, kalau kita cari Fibo-nya saja, kita gunakan tren di sini. Jadi memang dia ini tarikannya persis Fibo ya teman-teman ya. Jadi dia ada resistan, dia udah berhasil menembus resistan 23 di 147, 148 ya, sampai kemudian ada resistan lagi kisaran 160. Ya teman-teman ya, seperti itu. Perhatikan aja, support ada di 1147, resistan 160. Nurut sekali nih tarikan saya dengan Fibonacci-nya nurut. Oke teman-teman, berikutnya PNBS. PNBS ya harganya masih naik turun seperti ini ya, naik turun seperti ini. Sebenarnya kemarin udah mulai bagus, hari ini pun bagus. Higher high hampir mencapai 162. Namun demikian closingnya ini turun banyak. Berada dekat dengan support dari uptrend ini, support dari uptrend price channel yang saya bikin ini teman-teman. Ini apa ya, support dari ascending triangle. Ya areanya di situ-situ saja teman-teman, masih konsolidasi ya. Karena kalau kita tarik ini juga sebenarnya area kuning ini dia ya masih berlaku area konsol itu ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya Bevin. Bevin ini sebenarnya akhir-akhir ini bagus banget pergerakannya. Teman-teman bisa lihat ya ketika dia naik terkoreksi sampai kisaran 50 retracement, terus kemudian dia mulai naik lagi terkoreksi sampai 23 di sini. 23 dia kembali lagi sekarang
naik atau menembus high-nya. Jadi untuk target kita gunakan yang ini, yang kiri ini. Dia ada target di 1150. Untuk support di high-nya di 1020 teman-teman ya. Baik, teman-teman BAPP pasti teman-teman sudah bosen juga karena sering banget saya bahas Bank MNCN Internasional ya. Ini juga intinya ya, nggak usah saya ulang lagi, intinya dia ada target-target ya. Saat ini ini sebentar kita cari, kalau saya menggunakan Fibo yang ini ya, dari swing high ke sini, swing high ini ke sini, swing high 450 ke swing low-nya di 263, maka dia udah tembus high-nya kemarin, ada target 161 di 568. 568. Nah, kalau kita lihat target 568 ini juga sama dengan target ini, kisarannya ya hampirlah seperti itu. Target hari ini maksudnya. Kenaikan hari ini adalah target dari target dari tren ini. Jadi tren ini dari swing high ini ke swing low ini turun, ada tren naiknya, ada reversal, ada retracement naiknya, yaitu yang ini, Fibo yang ini, ketemu memang di 530, ya 520 hampirlah seperti itu. Jadi untuk hari ini saja dia menembus dua resistan, 493 dan 530, hampir 530. Oke teman-teman, berikutnya adalah Breeze. Breeze itu kemarin kan kenceng banget ya naiknya, terus memang dia perlu istirahat dan sudah beristirahat sampai 38 retracement teman-teman. Di 38 retracement 3 hari yang lalu dia udah mulai mantul kembali ke 23. Hari ini masih terkonsolidasi di 23. Bentuk candlenya udah mulai bagus sih teman-teman ya, tapi dia memang masih konsolidasi di 23. 23 apabila mantul dari situ masih bagus dan ini koreksinya masih sangat wajar. Oke teman-teman, untuk agro ini nggak jauh beda dengan kemarin ya, saya singkat aja. Jadi untuk agro dia dari tren naik yang saya tarik ini aja, dia sekarang sedang konsolidasi ya. Seperti Breeze dia perlu konsolidasi, jadi saya tarik dari sini awal tren, kemudian sampai 2920 dia terkoreksi kemarin memang lebih dari 50, tapi terus dia kembali sekejap saja dia kembali ke atas 38. Jadi sebenarnya ini juga masih wajar, terkoreksi sampai 2522 sampai 2674 tuh masih wajar dia. Hari ini sebenarnya udah testing 2674. Itu adalah resistan di 23 retracement. Kalau besok mantul dari situ, lanjut ini trennya. Baik teman-teman, berikutnya BBNI, agak lemot ini koneksinya. BBNI, oke teman-teman, dari tren ini adalah swing high ke swing low. Dia bergeraknya ya naik turun ya teman-teman. Ke 0, ke retracement 23, kemudian testing lagi. Dan kemarin sebenarnya ini adalah di 5150 itu adalah target dari double bottomnya. Retest lagi ke 4850 dan hari ini dia naik lagi, retest di retracement 38, resistan 38 dan berhasil tutup di atas resistan tersebut teman-teman. Jadi supportnya di 5020, resistan ada di 5150. Oke teman-teman, BBTN ini ya nggak pergerakannya nggak jelek-jelek amat. Jadi memang dia dalam tren turun ini sampai 1216. Dia kembali lagi ke area blok konsolidasi atau area sideways yang saya bikin. Jadi kalau seperti ini ceritanya, dia berada di atas support 1325 dan kalau mau bagus dia harus tembus 1393. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk BBTN. Baik teman-teman, berikutnya adalah MTDL. MTDL kemarin bagus, namun demikian hari ini koreksi ya. Dalam tren naik dia kan ada support 23 tembus, 38 mantul, kemarin ke 23 bagus, hari ini
closingnya turun yang cukup dalam juga seperti itu. Nah, kalau mensikapi hari seperti ini gimana teman-teman? Jadi teman-teman minimal kalau ada barang-barang yang volatil, minimal take profit. Kenapa? Karena profit yang sudah jadi duit itu lebih penting daripada profit yang berupa tulisan, berupa angka. Kalau berupa angka masih goyang-goyang teman-teman, besok marketnya jelek, terus sahamnya nggak dapat sentimen, grupnya nggak dapat sentimen, seperti itu bisa turun. Jadi minimal teman-teman take profit sebagian. Jadi ketika turun teman-teman masih bisa positioning ke saham lain, dan juga teman-teman bisa mengamankan profit teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya Same. Same memang setelah dia kemarin terkoreksi right issue, dia sekarang sedang masuk ke satu fase konsolidasi di sini. Dia stabil sih harganya, dan saya masih ada teman-teman ya, saya masih ada. Kemarin ikut juga kan, ininya dapat right-nya ya seperti itu. Nah, untuk Same seperti ini teman-teman, jadi untuk support masih di 630. Dia akan bagus kalau bisa menembus 695 atau di ini 238 retracement. Jadi kan dia dalam koreksi, dalam tren naiknya ini dia terkoreksi sampai 50 lebih sedikit. Wajar sih, wajar ini. Dalam tren ini saja dia terkoreksi sampai 50. Ya yang ini kan ya nggak mungkin naik terus teman-teman, kan mesti saham-saham mesti bergerak juga. Ini kok saya ketambahan SAMF ya teman-teman. Saya nggak bahas ini sih, SAMF ini. Saraswanti Anugrah Makmur, saya nggak bahas ini, ketambahan aja tadi. Oke, nggak apa-apa, saya bahas aja. Kalau ini sekilas saya lihat memang dia ya, pergerakan sebenarnya sama dengan bank-bank digital tuh teman-teman. Kalau seperti ini, pola-pola seperti ini kan, ini dari awal tren ini teman-teman tarik dulu. Oh ini dalam pergerakan ini dia terkoreksi kemarin sampai 38, kembali lagi ke 23. Ya, di sini kan dari sini naik ke atas ya. Terkoreksi sampai 38, naik lagi ke 23, tetapi tembus lagi ke bawah. Nah, kalau dari tren terakhir lagi ini, dia juga udah mulai terkoreksi lagi di sini. Nah, kalau hanya dari yang ini saja, ini bonus saja sifatnya ya. Kalau dari yang ini saja teman-teman, yang ini saja. Oke, ini saja. Oke, dalam tren dia naik dari sini ke sini, dia terkoreksi ada di 61 dan mantul. Tadi sebenarnya ini dia tutup tidak kuat di 38. Nih, ini Fibo-nya ceritanya begini. Ini masih menuruti ilmu Fibo ini untuk SAMF ini. Oke, saya jelaskan teman-teman ya, sebentar saya berbesar. Ini nurut nih ilmu Fibo ini. Jadi begini. Ketika dia naik dari swing low ya ke swing high, dia terkoreksi sampai tidak kuat di bawah 38 di sini. Apabila tidak kuat di bawah 38 dengan bentuk candle yang yakin di bawah 38, maka target penurunannya adalah di 61. Kecapek. Nah, kalau udah sampai di 61, kalau reversal minimal dia kenaikannya di 38. Kecapek nggak? Sebenarnya untuk hari ini hampir kecapek. Perhatikan besok apabila dia mantul, maka minimal target ada di 38 atau di 1153. Oke teman-teman, berikutnya adalah SSIA. SSIA bagus ya. Jadi saya kemarin sempat agak pesimis dengan pergerakannya, tapi ya begitulah market. Ketika Anda mencoba mengisi mindset Anda dengan tebakan Anda sendiri, maka kemungkinan biasanya malah mindset Anda yang salah seperti itu. Karena mindset Anda salah, Anda nggak berani ambil posisi. Jadi ketika dia naik ya Anda nggak dapat cuannya seperti itu. Makanya jangan pernah membuat asumsi sendiri. Don't trade what you think. Jangan trading apa yang kamu pikir, tapi trade what you see. Tradinglah apa yang kamu lihat. Yang saya lihat apa? Yang saya lihat adalah untuk SSIA ya seperti ini, dalam tren turun ini ya. Dia udah sampai dasar, juga udah mantul. Seperti itu kan? Terus kemudian dalam tren singkat ini ya, yang dari yang saya bulatin ini sampai ke bawah, dia sudah ada pantulan sampai 61, walaupun demikian turun lagi. Nah, coba kita analisa lagi.
eh oke, sekarang tren naiknya aja. Nih dalam tren dari awal tren ini yang di bawah sampai nih, dari awal tren ini sampai di sini dia terkoreksi hanya sampai 23. Ini menurut saya akan lanjut. Kalau hanya dari tren kecil ini, teman-teman, kita ngelihatnya kan banyak tren. Kalau dari tren kecil ini, dia akan lanjut. Tetapi teman-teman mesti ngelihat juga untuk SSIA dia ada area kuning ini, di mana area kuning ini mungkin masih berisi orang-orang yang siap akan mensuplai ketika harganya mendekati blok ini. Jadi istilahnya dia akan mensuplai orang-orang yang butuh barang. Oh harganya mendekati sini, orang-orang yang nyangkut di sini dia akan buang, lepas dulu seperti itu. Kalau yang sudah average down, ini naik kok, harga saya di bawah ya saya keep aja. Tapi bagi yang BEP tentu dia akan secara insting akan mengamankan modal dia dulu. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA ya. ASA dalam tren turun dari 2760 sampai 2000-an, dia ada naik lagi sampai 78. Kemudian juga ekstrim sampai 23 lagi atau hampir kembali ke area spekulatif. Walaupun berikutnya mantul. Kalau seperti ini saya lihat dia hanya terkoreksi di kisaran 50. Maksudnya bisa bertahan di atas 50 dan hari ini untuk ASA hampir retest di 78 2600. Jadi apa yang bisa saya sampaikan untuk ASA? ASA ini masih lanjut dari trennya. Resistannya ada di 2600 2760 dan dalam pengamatan saya ASA ini enak sekali dipakai untuk trading teman-teman. Oke, berikutnya adalah Telkom. Telkom ini diam-diam naik terus loh teman-teman. Dari 3569 sampai 3000. Dalam tren turun ini dia retracement ke atas dan cukup rutin retracementnya. Walaupun kemarin ekstrim ya di sini, ini cukup stabil sekarang. Support ada di 3350, resistan ada di 3435. Oke, berikutnya friend. Pak, friend kok turun gitu ya. Jadi kembalilah ke semboyan bahwa yang naik tidak naik terus. Betul? Yang turun tidak turun terus. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan untuk friend. Jadi friend ini teman-teman ya, dari swing high ini ke swing low ya, dia udah retrace ke atas, udah tembus 100, udah nyampe target pertama di 161. Dan dia wajar dia koreksi teman-teman. Nah koreksinya sekarang di berapa sih? Kalau hanya dari tren ini ke sini, dia kan sudah ada swing high. Kita akan cari koreksinya dari friend ini ya teman-teman. Salah. Saya cari koreksinya dari friend ini di berapa. Saat ini friend koreksinya di sini ya. Dia terkoreksi di 23 teman-teman. Perhatikan di sini ya. Ini di 23. Nih. Dia terkoreksi di 23 retracement. Perhatikan yang ini. Saya memang tidak geser Fibonya ke kiri supaya teman-teman nggak bingung. Jadi tren yang saya analisa ini adalah swing low, ini swing high, dia udah ada turning, jadi swing high. Kalau teman-teman pengguna MA, dia saat ini harganya menyentuh MA 5 atau di biasanya sih di 23 dan memang di 154 itu di 23 retracement. Pertanyaannya, Pak masih menarik nggak? Kalau dia terkoreksi 23, 38, 50 pun masih menarik. Yang penting gini. Menarik atau enggaknya adalah ketika di 50. Perkiraannya itu biasanya. Ada enggak pantulan? Kalau hari ini candlenya mungkin cover yang kemarin, istilahnya ini seperti hampir engulf yang kemarin ya teman-teman. Besok kita lihat dulu untuk friend. Dia bisa sampai 144 enggak? 38. Itu 38. Kalau mantul dari 38, ada hammer, itu masih oke. Sampai 50 pun masih oke. Kenapa? Karena 50 atau 140 itu adalah 50 dari trennya, itu mau di pull back ke situ pun, mau di retest, masih sangat wajar. Dalam pergerakan retrace sampai 50 itu masih sangat wajar. Makanya kenapa seperti ini, sebaiknya teman-teman ada take profit. Ya karena dalam pergerakan saham itu tidak selalu naik. Kalau teman-teman nggak take profit,
ya cuma gigit jari doang kalau turun ya seperti itu. Ya minimal take profit lah, 1/4 atau separuh. Oke teman-teman, berikutnya adalah MPPA. MPPA kemarin oke, namun kalau dilihat juga kemarin sebenarnya belum berhasil menembus 23 atau di 1030. Hari ini udah dites sebentar saja, namun kondisinya kayak kemarin. Bahkan hari ini sempat ke support yang ada di 950 sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang bisa fokus ke MPPA, ngantri barang di support 950, dapat barang hari ini, ya minimal bisa cuan lah 950 sampai 1000. Lumayan kan? Itulah pentingnya teman-teman fokus. Jadi kalau fokus barang-barang sendiri tahu support resist di berapa. Kalau sekarang untuk support ada di 950, resistan ada di 1030. Oke, teman-teman, multipolar. Multipolar apa yang saya bilang, dia masih apa yang bisa saya katakan maksud saya adalah saat ini dia sedang menguat ya. Kalau kita lihat chartnya adalah higher low atau low-nya lebih tinggi. Dia dalam tren naik kemarin ya, dalam tren naik dari sini aja ke sini, terkoreksi sampai 23, 38, 50, 60, 78 hampir ke sini. Ekstrim memang. Ya barang-barang naik kenceng, turun kenceng biasa, dia ekstrim di sini, tetapi di sini saya buletin yang kuning ini ada demand. Jadi orang menganggap oh di sini ini udah murah kok. Ini ada yang punya anggapan di sini udah murah, ini demand. Di sini juga terbentuk demand akhirnya. Inilah yang menjadi support penahanan penurunan dari multipolar. Perhatikan besok di 580 multipolar. Sebenarnya tadi udah sampai 595 ya teman-teman. Ini bagus masih pergerakannya. Turun naik turun biasa. Yang penting kalau turun jangan lupa naik seperti itu loh ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah LPPF. Kemarin saya sampaikan bahwa ini saham mulai bagus. Sebenarnya hari ini juga beranjak naik lagi. Namun demikian closingnya masih turun. Apa yang bisa saya sampaikan ya, dia masih konsolidasi gitu aja. Jadi pentingnya di 1965 itu adalah resistannya. Sebelum dia bisa break dari situ belum bagus. Tapi ini kan namanya awal-awal ya. Bagi teman-teman yang menyukai ini, ya silahkan positioning dengan money management yang diatur dengan baik ya teman-teman. Karena area di sini, ini kan masih area base, area demand. Tapi kalau belum keluar dari situ, ya belum menarik ya, seperti itu. Oke, berikutnya SMGR. SMGR kemarin, nah ini saya masih simpen catatan saya. SMGR itu kan dia kemarin saya warning teman-teman di sini bentuknya gini, ketemu resistan nggak kuat turun, double bottom, tembus, turun ini udah nyampe targetnya sih, mantul dan sekarang sih sebenarnya ketemu resistan di double bottom kemarin yang ketembus itu. Di 8495 resistan ya. Sekarang menjadi resistan juga. Nah, kalau misalkan besok bisa kembali lagi ke area sini, ya ini baru syarat dia bagus aja teman-teman. Baru syarat dia bagus di situ. Jadi ini bukan rekomendasi, bukan apa. Ini masih analisa aja. Jadi istilahnya masih bahasan aja. Kemarin kan turun. Sorry teman-teman, sedikit ada gangguan ya. Oke, sorry teman-teman, tadi sedikit ada jeda yang agak lama. Itu tadi sedikit ada problem ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi untuk SMGR itu teman-teman ya, besok dia harus bisa kembali ke atas 8.500 sampai 9.000. Karena ini adalah area konsolidasi dia ya. Bagus lagi kalau di atas 9.000 ya teman-teman. INTP bentuknya hampir sama teman-teman. INTP bentuknya hampir sama. Jadi dia kan break area ini, area kota ini di break kemarin dan sekarang dia mencoba untuk masuk ke area kota ini. SMGR akan bagus kalau di atas 11.200.
Oke teman-teman, ini adalah titipan Atik ya. Ini titipan ada yang nanya, ini sebenarnya lama, Bang, tolong dibahas Atik seperti itu. Oke, sebenarnya sekilas nih kalau saya lihat, ini bentuk konsolidasi yang sangat seragam seperti ini saya nggak begitu suka. Bentuk konsolidasi yang sangat seragam ini teman-teman kalau lihat nih naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun terus, ini saya biasanya skip. Nggak apa-apa, ini saya sampaikan karena ini ada teman-teman yang minta dianalisa, ini cukup lama ya, saya baru sempat. Jadi yang pertama nih, kalau saya secara pribadi kalau melihat pola yang seperti ini saya akan hindari dulu. Nah ini kebetulan kayak ini teman-teman nih, teman yang nanya ini udah positioning seperti itu dan mungkin nyangkut seperti itu. Yang bisa saya sampaikan sih, oke, kalau kita lihat dari tren dia udah habis teman-teman ya. Jadi dia ada dari tren awal tren saya anggap di sini. Jadi awal tren di sini naik ke sini ya, dari swing low di sini ke swing high dia udah tembus 100 dan dia turunnya udah sampai ke bawah. Nah, kalau sekarang koreksinya kan istilahnya trennya udah habis karena dari naik sampai puncak turunnya juga udah habis lagi kan seperti itu. Kalau sekarang kira-kira gimana? Kalau saya lihat memang ada perlawanan saat ini. Cuman ini masih sangat-sangat awal teman-teman ya. Perlawanan ini masih sangat awal. Pergerakannya ini masih sangat-sangat awal. Jadi belum bisa dikatakan dia sudah start bergerak. Karena di sini ada garis, ini adalah resistan ya. Ada resistan, memang entering harganya MA5 dan 3. MA20-nya ada di kisaran 1100 ya. Dan model-model saham seperti ini yang turunnya dalam seperti ini tanpa ada konsolidasi, ini kemungkinan kalau misalkan dia naik, yang nyangkut dia pasti akan keluar dulu. Itu adalah resistan volume. Jadi resistan atau guyuran yang terjadi karena orang-orang yang nyangkut dia akan keluar dulu. Dan ini cukup jauh ya teman-teman, areanya dari 980 sampai 2000 sekian. Karena begitu turun dia kan nggak ada konsolidasi. Konsolidasi cuma di sini aja. Jadi misal pun dia bisa naik sampai sekitar 1500, ya dia masih ada perkiraan di sini. Kecuali orang-orang yang di sini ini sudah pada keluar. Kalau dianggap sudah pada keluar semua dan sekarang masuk di 950 bareng-bareng, ya mungkin dia kalau lari cukup ringan. Tapi kalau masih banyak yang nyangkut, ketika dia naik, respon pertama orang-orang yang nyangkut adalah dia akan menjual dulu. Seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah kios. Kios juga ada yang nanya. Jadi ini 5 saham terakhir ini memang saham yang ditanyakan teman-teman. Ini kios ya teman-teman. Ini ada satu area yang saya kotak ini adalah konsolidasi dia. Nah terus saya coba tarik di sini adalah swing low, swing high ke sini. Ya memang untuk swing low-nya nggak saya ambil dari sini teman-teman. Saya ambil dari kira-kira keluar dari triangle-nya. Di sini kan sebenarnya ada semacam, ada bentuk seperti triangle. Ya teman-teman. Nah kira-kira dia ketika mulai break dari triangle itu, saya jadikan dia sebagai awal tren. Teman-teman. Sebentar. Saya jadikan dia sebagai awal tren ya. Saya coba tarik dulu. Nah, ini jadi awal tren dia, terus dia sampai 1859 terkoreksi ya. Di sini terkoreksi terus, ini sudah ekstrim, sudah sampai 78, hampir 78. Nah, koreksi kalau udah melewati 50, itu serahkan saja pada price action. Price actionnya di sini tidak ada, di area sini kosong nih. Tidak ada demand, karena naiknya tanpa konsolidasi. Demand yang ada baru di sini. Di sini pun masih belum kelihatan, kayaknya di sini. Jadi di kisaran 978 mungkin dia akan mulai berhenti di area sini teman-teman. Mungkin akan mulai berhenti untuk kios. Kalau sampai saat ini belum terlihat adanya reversal. Begitu buat teman-teman yang menanyakan ya. Oke, berikutnya ini teman-teman juga ada yang nanya tentang Pegas.
Berikutnya ada yang nanya tentang Pegas. Pak, Pegas gimana Pak? Gitu. Jadi Pegas pernah saya analisa di 1250 dan dia breakdown terus turun dan makanya jarang saya bahas ya seperti itu. Jadi Pegas nih, ini dalam kita bicara tren yang di kiri dulu, teman-teman lihat silahkan. Ini dari yang di kiri ini adalah swing low di sini ya, swing high. Dalam tren naik ya, Pegas nih tren naik ini dia terkoreksinya sampai 23, 38 ya, 50. Perhatikan Fibo yang kiri, ya. Yang kiri ini Fibonya, yang Fibo naik. Terus sampai di 61 terkoreksinya. Pegas terkoreksi sampai 61. Nah, di 61 di sini ya, teman-teman. Dia mantul. Biasanya nih, kalau mantul dari 61, targetnya itu ada di 38. 38 di sini. Capek nggak? Capek. Inilah ilmu Fibo. Terus kemudian dia terkoreksi lagi ke 61 dan lewat dari 50 ini udah ekstrim. Koreksi di sini udah ekstrim. Kalau koreksi di sini ekstrim, ya teman-teman lihat aja tinggal price actionnya di kirinya ada nggak di kiri. Di kiri ini, di sebelah kirinya dari yang saya lingkarin ini ada demand nggak? Di sini ada demand. Kalau kita padu ke sini demandnya, sama kan? Terus di sini ada demand. Kalau sekarang nih. Jadi kalau sekarang memang di area sini orang mungkin menganggap Pegas udah murah. Ya memang sudah murah dan sudah di dasar dan di sini adalah area di sini nih, area di sini nih. Kalau kita tarik dengan sini kan sama ini demand. Memang sudah berada di dasar. Pertanyaannya adalah apakah kalau sudah di dasar akan naik seperti itu? Ya mungkin naik tapi kapan saya nggak tahu. Jadi prinsipnya kalau memang misalkan dana teman-teman terbatas, lebih baik masukkanlah pada saham yang bergerak. Itu akan lebih cepat berkembang. Tapi pasti akan ditanya lagi saya. Saya kan mau invest seperti itu. Ya kalau memang mau invest silahkan disadari bahwa invest sama trading itu sebenarnya adalah sama. Bedanya adalah time frame-nya. Kalau teman-teman mau invest ya silahkan beli dan mungkin akan harus bertahan lama. Karena namanya invest kan adalah trading dengan jangka waktu yang lebih lama dari trader seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kalau invest tuh kira-kira cut loss enggak? Sebenarnya invest itu kan juga sama dengan trading. Kalau memang invest pada barang yang mungkin nyusruk terus, turun terus seperti itu, ya ada baiknya investasinya dicek lagi seperti itu. Misalkan kita beli saham yang secara pergerakan turun terus. Kalau Pegas ini sebenarnya kan teman-teman trading masih bisa, cuma ringnya nggak lebar seperti itu. Kalau teman-teman mau invest, kalau investnya bener ya silahkan di top up terus. Tapi mesti sadar ya average-nya kan. Jangan sampai top up-nya average-nya malah jadi ke atas. Top up-nya average-nya harus tetap di bawah. Jadi kalau teman-teman sadar mau invest barang, ketika ternyata investasinya salah, kalau saya pribadi minimal jangan menambah dana lagi di situ. Jangan alokasikan dana lagi ke investment yang kurang menguntungkan. Jadi lebih baik masukkan ke saham yang lain. Jadi ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya. Kiat teman-teman mengembangkan dana itu kalau teman-teman mau invest, ya minimal ke investasi yang berkembang atau saham yang growth seperti itu. Kalau saham belum bergerak, belum growth, ya mungkin teman-teman perlu waktu dan juga belum tentu ada jaminan dia akan naik. Seperti itu. Kalau misal pun teman-teman menyadari bahwa teman-teman berada pada kendaraan yang salah, harus keluar kan seperti itu. Masuk mau ikut terbawa turun terus kan seperti itu. Ini bukan membahas tentang Pegas, tetapi membahas tentang bagaimana teman-teman investasi pada saham yang mungkin lagi turun terus. Ya seperti itu, minimal teman-teman jangan masukkan dana lagi. Dana itu teman-teman masukkan ke saham yang secara pergerakan lebih bagus. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.